Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mendiskusikan proyek kami pada mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk. Nah, sebelum itu kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jumadi. Perkenalkan, nama saya Agis Handani. Saya Siti Nurhaliza. Saya Ardia. Saya Auluddin. Oke teman-teman, proyek yang pertama akan kita diskusikan mengenai sampling tanah di lapangan. Nah, sebelum itu pasti kalian bertanya-tanya dong, sampling tanah itu apa sih? Kalian tahu nggak sih sampling tanah itu apa? Tahu dong? Nah, menurut kamu sampling tanah itu apa sih? Menurut saya sampling itu kita mengambil sampel di lahan yang kita akan uji. Nah, pasti kalian bertanya-tanya dong, apakah semua lapangan, misalnya lapangan bola, bisa dijadikan tempat untuk mengambil sampel? Menurut saya pengujian sampling tanah itu bertujuan untuk menyediakan informasi saintifik terkait status, kualitas, dan keseluruhan tanah. Jadi menurutmu tujuan proyek ini apa? Nah, setelah ada dasar teori yang kita jelaskan tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa tujuan nanti dari proyek kita ini untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada kita semua untuk bagaimana cara mengambil sampling tanah yang bisa merepresentatifkan dari lapangan tersebut, yang bisa diuji sifat fisik dan kimia dari tanah tersebut. Nah, Untuk bahannya besok itu yang akan kita bawa itu seperti sekop, cangkul, palu, dan wadah yang kedap udara. Selain itu, seluruh permanen, BPS, kompas, dan logam. Selain itu kita juga pakai pisau tajam dan kantong plastik. Meteran 50 meter dan 5 meter. oke. Nah, setelah kita tahu alat dan bahan, pasti kita harus tahu nih cara kerja dari praktikum atau proyek kita ini seperti apa sih, gimana? Jadi menurut saya tata cara atau cara kerja yang harus kita lakukan itu pertama-tama kita harus mengamati karakter bentang alam. Nah, bentang alam. Yang kedua kita harus mengamati tentang bentang lahan. Nah, terus yang berikutnya itu kita harus mewawancara petani terkait petani sawah, petani ladang, petani kebun, dan lain sebagainya. Terus kita itu harus membuat titik sampling berupa plot yang akan kita gunakan sebagai tempat pengambilan sampling. Nah, terus itu kita harus melakukan pengambilan sampling tanah, terdiri dari penentuan jumlah titik sampel. Nah, lakukan pengambilan sampel tanah dari titik-titik sampel itu, dan kita harus berikan penjelasan. Nah, terus kita itu harus melakukan penyimpanan tentang sampel yang kita ambil, dan harus kita memberi label dari sampel tersebut. Jadi untuk sampel itu kita harus lakukan pemutahanan dan juga terus yang pemutahanan kita harus berdiri dengan pemutahanan tersebut. Nah, dari pemutahanan untuk lainnya dari itu dilakukan papan dan papan beri itu secara pelan-pelan. Nah, selanjutnya tangan sekitar sisi tidak diganti menggunakan blok. Terus langkah selanjutnya tangan dalam silinder dikeluarkan dan ditempatkan dalam wadah. Kemudian misalnya menggunakan ayatan. Nah, terus langkah selanjutnya itu kumpulan tanah dari beberapa titik sampel dicampur dan jadi tahap selanjutnya itu kumpulan tanah dari beberapa titik sampel dicampur dan dikeluarkan dalam rata di atas bentang wadah. Nah, tahap selanjutnya itu sebanyak 500 gram tanah tersebut dimasukkan ke dalam filter bag dan diberi label. Nah, langkah selanjutnya filter bag berisi tanah sampel ditempatkan dalam wadah dan udara. Terus selanjutnya setelah sampai di laboratorium segera mungkin siap dicoba. Nah, setelah sampai di laboratorium segera mungkin siap Nah, setelah sampai di laboratorium segera mungkin ditempatkan dalam ruangan bertemperatur 5 sampai 10 derajat Celcius. Nah, setelah semua langkah tersebut selesai, kita harus membuatkan video dan Oke, baiklah teman-teman, itulah tadi hasil diskusi kami mengenai sampling tanah di lapangan. Selanjutnya kita akan masuk ke proyek kedua. Oke, baik teman-teman, kita akan menjelaskan mengenai proyek yang kedua, yaitu sampling dan mengukur pertumbuhan tanaman. Nah, sejalan dengan penjelasan yang telah kita jelaskan tadi, di proyek pertama mengenai tujuan pengujian tanaman, maka dapat diketahui bahwa dengan tersedianya informasi status, kualitas, dan kesuburan tanah, maka sangat membantu dalam mengelompokkan kelas tanah untuk memberikan arahan praktikum di lapangan. Berbicara mengenai kualitas dan kesuburan tanah, apa sih tujuan dari mengetahui kualitas dan kesuburan tanah? menurut saya sih respon tanaman terhadap kualitas dan
menurut saya respon tanaman terhadap kualitas dan kesuburan tanah itu dapat kita amati melalui pertumbuhan dan produktivitas tanaman tersebut. Nah, yang akan kita amati berkaitan dari jumlah daun, jumlah anakan, diameter batang, dan lain sebagainya. Jadi tujuan dari proyek ini apa sih menurut? Adapun tujuan dari proyek ini yaitu praktikum ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pemahaman kepada mahasiswa untuk memperoleh analisis sampel tanah dan tanaman representatif di lapangan untuk memperoleh analisis sampel tanah, analisis parameter fisik kimia tanah dan tanaman dan jaringan tanaman. Ya. Oke. Nah, itulah tadi tujuan dari proyek ini. Nah, sebelum melakukan proyek atau praktikum, maka kita harus membawa alat dan bahan. Nah, apa sih yang harus kita bawa? Alat dan bahannya itu bisa dari tipis, atau kertas, muskat, dengan volume 5 meter, IPS, motor sorong, kalian 1 meter, sikat, pamulina, atau pembersih fosfat, konsentrasi 91%, tabel matematis, sirup pemanen, kulit tanaman dan alat tulis. Oke. Nah, itulah tadi alat dan bahan yang akan kita bawa nih teman-teman untuk proyek kedua kita. Nah, untuk cara kerjanya nih, gimana sih? Jadi teman-teman, cara kerjanya itu ini hampir sama dengan proyek pertama. Jadi pertama kita melihatkan alat bahan yang akan kita gunakan. Nanti setelah itu kita akan melakukan pengamatan karakter tentang bertambahan yang terjadi. Lalu kita akan wawancarai untuk mengetahui sejarah tersebut, mulai dari tinggi jatuhkan laut, tentang geografis, terus tanaman dan pembukaan yang digunakan oleh petani tersebut, tentang tahu, jagung, lainnya. Lalu setelah kita wawancara, kita lakukan pengamatan terhadap gambaran pada satu tanaman, ya tanaman di atas tanaman yang sama, terus dia paling sama, tapi dengan luas yang sama. Lalu kita pilih kira-kira 5 sampai 10 tanaman yang bersangkutan dari bagian area tersebut. Setelah itu label. Nah, setelah dilakukan pengukuran, kita akan ukuran mulai dari jenis tanaman, jumlah batang, jumlah daun, luas daun dan lainnya. Setelah itu kita bagi secara acak 15 sampai dari tanaman sampel. Lalu jangan yang dihitung sampel itu berapa daun, sampai daun atau batang daun. Nah, setelah itu kita lakukan pengambilan sampel dilakukan oleh tujuan analisis kita untuk evaluasi diagnostik. Lalu itu harus diperhatikan kalau misalnya mau ambil sampel itu jangan pada tanaman yang berdebu, tanaman yang membutuhkan kimia, tanaman yang kena serangga, kena luka. Itu yang paling penting itu jaringan tanaman itu tidak boleh sama sekali disimpan dalam plastik. Jadi kita bersihkan di kantong kertas yang berisi jaringan tanaman. Lalu itu harus bersih. Lalu kita bawa ke laboratorium. Nah, setelah di laboratorium semua tanaman yang terkontaminasi tanah dan itu dibersihkan menggunakan katalog. Lalu setelah dibersihkan dimasukkan ke dalam kantong kertas lalu diberikan di dalam oven dengan suhu 80 derajat itu selama 12 jam. Namun bisa juga tergantung dari tanamannya. Setelah itu kita ambilkan dari tanaman tersebut lalu kita basahi dengan ukurannya itu kolom minimal 1,5 mm atau 20 cm. Lalu setelah itu kita giling sambal tersebut. Nah, setelah itu kita bersihkan dengan sambal tersebut menggunakan vakum atau secara diska. Nah, setelah itu buat sampel yang lolos tadi kita simpan ke dalam wadah yang kering dan tutup rapat. Lalu kita simpan ke dalam suatu tempat pada suhu 4 derajat tersebut. Oke, itulah teman-teman tadi Agista menjelaskan mengenai tata cara proyek yang akan dilakukan nanti. Oke, kita lanjut ke proyek ketiga. Jadi baiklah teman-teman, sekarang kita lanjut ke proyek ketiga yaitu pengangkutan dan penanganan sampel tanah dan jaringan tanaman untuk analisa laboratorium. Jadi untuk pertama-tama itu kita akan membahas mengenai sumber kesalahan dalam analisis tanah yang mungkin awal bisa menjelaskan. Sumber kesalahan analisis dengan tanaman tanah itu dapat terjadi dalam persiapan, pengambilan, dekontaminasi, penyaringan, dan pengurangan ukuran dalam sebelum ada muncul. Tapi harus diarahkan yang hati agar diri dari kemungkinan akan kontaminasi selama proses pengangkutan. Sumber dekontaminasi itu atau sampel kotor, kertas atau tempat yang ada luka. Jadi itu tadi ya teman-teman sumber kesalahan dalam analisis tanah. Nah sekarang itu subsampel tanah yang diambil dari lapangan itu harus dicampur secara menyeluruh. Kayak kemungkinan subsampel itu yang paling sulit itu subsampel yang basah dan subsampel yang kering. Sehingga kalau subsampel basah itu agak sulit dihancurkan sehingga itu harus dikeringkan dulu. Sementara subsampel yang kering dia itu harus ditunggu dulu beberapa waktu untuk bisa dihancurkan. Lalu selanjutnya kita harus tahu nih tujuan dari proyek kita ini apa sih? Mungkin kita bisa menjelaskan tujuannya. Tujuan proyek ini yaitu untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengangkutan dan penanganan sampel tanah dan tanaman.
untuk keperluan analisis dan parameter fisika kimia. Sekian. Oke, lalu kita harus tahu juga nih teman-teman tata kerja dalam proyek ketiga ini. Proyek ketiga ini tata kerjanya itu ada sampel tanah dan sampel tanaman. Mungkin teman-teman kita bisa menjelaskan tata kerja proyek sampel tanah dan sampel tanaman. Oke, yang pertama itu kita harus mengetahui tata cara untuk pengambilan sampel atau pengujian sampel tanah. Nah, ini tuh sangat mudah loh teman-teman. Yang pertama itu kita harus menyiapkan ember plastik bersih atau kantong plastik bersih untuk mencegah kontaminasi. Selanjutnya, sampel yang terlalu kering dihancurkan dengan tangan harus dihancurkan dengan cara tertentu. Dan untuk sampel yang terlalu basah, maka harus dikeringkan dengan oven pada 35-50 derajat Celcius. Kemudian, subsampel atau core tanah yang diambil dari lapangan yang dicampur secara menyeluruh dan merata selanjutnya dikenal sebagai sampel komposit. Nah, sampel komposit yang diambil dari lapangan yang terlalu besar maka akan harus dihancurkan terlebih dahulu agar mudah untuk melakukan proses analisis. Nah, sampel komposit atau komposit dicampur secara merata sebelum pemisahan dan subsampel yang dimasukkan ke dalam wadah penyimpanan atau kantong plastik ataupun ember plastik yang bersih tersebut, maka untuk transportasi jangka panjang akan terjamin dari segi terhindar dari kontaminasi. Nah, untuk subsampel tanah harus disimpan di lingkungan yang sejuk 5 hingga 10 derajat Celcius dan kelebihan air yang dihilangkan dengan pengeringan sebagian untuk menjaga kelembaban dari tanah tersebut. Adapun untuk sampel tanaman, pertama-tama itu kita harus masukkan sampel tanaman berupa daun, batang ataupun akar pada kantong kertas ataupun wadah dan bukan wadah kedap udara. Nah, langkah selanjutnya itu kita harus keringkan sampel di udara sebelum pengiriman. Terus langkah berikutnya untuk menjaga jaringan pada suhu 40 derajat hingga 50 derajat Celcius, kita harus cegah pada suhu tersebut untuk mencegah pembusukan. Nah, tahap selanjutnya jaringan tanaman segar jika terkontaminasi debu, partikel tanah ataupun bahan kimia lainnya, kita harus lakukan pencucian. Nah, dengan menggunakan deterjen bebas pada konsentrasi 0 hingga 0,1 hingga 0,3% dan diikuti penjelasan pada Aquades. Nah, tahap selanjutnya jaringan tanaman kita masukkan dalam kantong kertas yang bebas kontaminasi dan di oven menggunakan oven pada suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, tahap selanjutnya jaringan tanaman yang telah kering disimpan dalam suasana bebas dan lapang sebelum diproses lebih lanjut. Nah, tahap selanjutnya untuk mengurangi jaringan tanaman kering ke ukuran partikel yang sesuai untuk analisis laboratorium dan pada saat yang sama kita harus pastikan tingkat keseragaman yang lebih besar dalam sampel jaringan dengan cara digiling atau dihancurkan secara mekanis. Nah, tahap selanjutnya jaringan yang telah digiling atau dihancurkan kemudian diayak menggunakan pengayak 40 atau 60 ms agar sampel tetap homogen. Ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi tata kerjanya. Sekarang kita lanjut ke proyek keempat. Baiklah teman-teman, sekarang kita lanjut ke proyek keempat. Nih, proyek keempat ini kita akan melakukan penentuan bulk density. Jadi sebelum itu mungkin teman-teman bisa menjelaskan nih dasar-dasar pemahaman mengenai bulk density. Nah, jadi bulk density atau massa jenis itu merupakan sifat fisik tanah yang sering dipertimbangkan dalam mengevaluasi struktur tanah. Nah, terus bulk density dipengaruhi oleh tipe dan distribusi oleh partikel tanah, bahan organik, sistem pengolahan tanah, dan lainnya. Nah, pengukuran bulk density sering kita menggunakan metode yang terdiri dari sampling tanah dan struktur yang terganggu menggunakan ring volumetric yang dimasukkan ke dalam tanah secara hati-hati. Bulk density dipengaruhi oleh tipe dan distribusi partikel tanah, bahan organik, sistem pengolahan tanah, dan lainnya. Nah, pengukuran bulk density sering kita menggunakan metode yang terdiri dari sampling tanah dan struktur yang terganggu menggunakan ring volumetric dan kita masukkan ke dalam tanah secara hati-hati. Kemudian kita ambil tanpa menimbulkan tanah dan ring mengalami kepadatan. Jadi dalam itu menggunakan rasio antara massa partikel kering dari 105 derajat Celcius selama 24 jam dan volume internal ring volume volumetrik. Sekian. Oke, jadi itu tadi dasar pemahaman mengenai bulk density. Selanjutnya kita akan mengetahui sebenarnya tujuan dari proyek kita ini sebenarnya apa. Oke, tapi dari tujuannya sebenarnya sama teman-teman. Dari proyek pertama sampai kedua, itu adalah pemahaman keluarga para mahasiswa untuk mengevaluasi struktur tanah melalui penentuan bulk density yang tadi berdasarkan dari sampel yang terganggu menggunakan ring volumetric di lapangan. Nah, selanjutnya dapat bahan dan alat yang akan dilakukan
gunakan untuk proyek nanti, yaitu ada ring aluminium, ada balok kayu, ada palu, ada spot lipat, ada pisau bermata tinggi, ada sipar pack dan spidolnya, timbangan berskala, cangkir kopi keramik atau piring kertas, sendok tangga ukur, batang logam ukuran panjang 50 cm, dan juga ada oven untuk proses pengeringan dari sampling tanah yang diambil pas proyek berlangsung. Oke, jadi selanjutnya kita harus tahu nih tata cara kerjanya. Mungkin teman kita bisa menjelaskan tata cara kerjanya. Tata kerjanya yaitu yang pertama, siapkan semua bahan dan peralatan yang Anda butuhkan dalam melakukan pekerjaan sampling ini. Yang kedua, siapkan formulir pengamatan lapangan dan laboratorium. Buatkan videonya dan lengkapi narasi. Yang ketiga yaitu sampling bulk density dilakukan pada titik sampel untuk analisis parameter tanah lainnya. Yang keempat, hilangkan semua sisa-sisa tanaman dan lainnya yang menutupi permukaan tanah. Dan yang kelima, letakkan ring di atas permukaan tanah, balok kayu dan pukul secara perlahan. Permukaan balok menggunakan palu karet sampai ujung masuk sejauh 7-8 cm ke dalam tanah. Selanjutnya, gali di sisi luar silinder menggunakan sekop lipat dan bersihkan dengan pisau bergerigi bagian luar silinder dari tanah. Buang kelebihan tanah pada bagian bawah silinder dengan menggunakan pisau bergerigi. Oke guys, jadi sekarang selanjutnya itu kita akan masuk ke dunia menghitung setelah melakukan proses tadi. Jadi teman-teman, selanjutnya itu kita akan tempatkan sampel dalam kantong plastik, lalu kita akan melakukan penimbangan. Nah, penimbangan ini timbang kantong sampel plastik, timbang sampel plastik yang kosong, dan timbang cangkir atau piring yang akan digunakan piring kosong. Jadi setelah itu kita mengambil subsampel yang akan dikeringkan dan ditimbangkan. Ini ada dua caranya. Itu yang pertama, kita campur subsampel secara menyeluruh di dalam kantong plastik dengan menggunakan tangan atau jari. Setelah itu kita ambil subsampel tanah yang telah diuleni sebanyak 1/8 sendok atau skop tanah yang digembur, dan kantong plastik tersebut diletakkan dalam cangkir atau piring, lalu hal ini dilakukan sebanyak 2-3 kali ulangan. Setelah itu kita tempatkan cangkir dan piring tersebut yang berisi subsampel di dalam oven. Setelah itu kita melakukan perhitungan nilai, mana kita menghitung berat sampel, berat tanah, terus berat kantong sampel, berat piring itu di dalam sebuah tabel nanti untuk diisi. Setelah itu kita menghitung berat segar tanah menggunakan definisi hasil D dikurangi hasil C gitu. Setelah itu kita hitung juga berat kering tanah, kita hitung juga kandungan air yang menggunakan definisi hasil D kurang berat tanah segar. Setelah itu kita hitung bulk density tanah menggunakan definisi A kurang B per 1 kurang kandungan air. Setelah itu kita hitung volume kandungan air menggunakan definisi hasil perhitungan kandungan air yang air tanah dikali hasil perhitungan dengan bulk density. Selanjutnya setelah itu kita menghitung kandungan air, kita hitung porositas tanah, dan kita hitung ruang pori yang terisi air. Setelah itu data tersebut dimasukkan lagi ke dalam tabel yang dimana nilainya itu dimasukkan tempat sampel, kandungan air tanah, bulk density, kandungan volume air, lalu kandungan air, porositas tanah, dan pori tanah yang terisi air. Setelah itu kita matikan semua alat-alat yang kita gunakan, lalu kita bersihkan tempat tersebut. Setelah itu nanti akan dibuat dalam bentuk laporan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai proyek kelima, yaitu estimasi ukuran dan stabilitas agregat tanah. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih, kita harus tahu apa sih pentingnya informasi terkait struktur tanah. Jadi informasi penting terkait struktur tanah itu yang tadi itu dalam evaluasi struktur tanah. Struktur tanah kan menjelaskan mengenai susunan partikel-partikel tanah. Dalam itu membahas mengenai struktur tanah dan juga struktur tanah serta partikel-partikel tanah. Tidak hanya merujuk pada partikel pasir, debu, dan liat, tapi juga kepada agregat sebagai elemen struktur dari tanah. Nah, agregat tanah ini terbentuk melalui proses agregasi dari partikel primer tanah atau partikel sekunder. Jadi untuk bentuk dari struktur tanah itu diklasifikasikan sebagai sangat kasar, di mana itu lebih dari 10 mm ukurannya, kasar 5-10 mm, dan yang tinggi itu menengah atau medium yang memiliki ukuran 2-5 mm, dan yang halus itu 1-2 mm, dan yang sangat halus itu kurang dari 1 mm. Nah, sebelum kita membahas mengenai tata kerja, pasti kita harus mengetahui apa nih tujuan dari dilaksanakannya proyek ini. Nah, tujuannya akan dijelaskan oleh Saudara Jumadi. Nah, jadi tujuan tentang proyek ini yaitu memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa untuk menentukan ukuran agregat tanah. Nah, serta kita dapat menentukan indeks stabilitas agregat tanah tersebut. Oke. Nah, sudah jelaskan teman-teman apa tujuan dari proyek kita kali ini. Selanjutnya kita akan masuk ke cara kerja. Nah, cara kerja ini terbagi atas 3 prosedur. Yang pertama mengenai penentuan distribusi ukuran agregat dengan pengayakan kering. Yang kedua dengan pengayakan basah. Dan yang ketiga dengan penentuan indeks kestabilan agregat itu sendiri. Nah, yang pertama akan saya jelaskan mengenai penentuan distribusi ukuran agregat dengan pengayakan kering. Sampel tanah yang kering disaring menggunakan penyaring ukuran 2 cm per pembukaan lubang.
Nah, penentuan distribusi ukuran agregat dan stabilitas agregat tanah dilakukan dengan menggunakan metode pengayakan ganda, yaitu pengayakan kering dan pengayakan basah. Pengayakan kering dilakukan dengan mengayak agregat-agregat tanah dengan cara dikocok menggunakan saringan yang bertujuan untuk memisahkan agregat sehingga menghasilkan fraksi-fraksi yang lebih kecil. Selanjutnya, diameter rata-rata berat agregat tanah dihitung. Setelahnya, pengayakan kering dengan menerapkan metode yang disarankan oleh Abalum 2019. Selanjutnya, penentuan distribusi pengayakan basah akan dijelaskan oleh saudara kita. Yang pertama, pengayakan basah dilakukan dengan mengambil 100 gram agregat tanah, kemudian dirayak menggunakan saringan dengan ukuran 4 mm, 2 mm, 1 mm, dan 0,2 mm. Proses pengayakan basah dilakukan dengan cara saringan yang berisi agregat tanah diangkat dan diturunkan sehingga menyentuh permukaan air pada amplitudo 4 mm. Dan yang kedua, diameter rata-rata berat tanah dihitung setelah melakukan pengayakan basah menggunakan rumus. Baiklah, untuk cara terakhir akan dijelaskan oleh saudara Audi. Penentuan indeks kestabilan agregat. Kestabilan agregat ditentukan pada agregat 4,75 sampai 2 mm yang menggunakan pengayakan basah dan Rosenau. Sampel tanah diproses dengan kestabilan agregat. Kestabilan agregat ditentukan pada agregat 4,75 sampai 2 mm yang menggunakan metode pengayakan basah. Sampel tanah diproses dengan cara dikeringkan dirayak dengan air 2 meter sebelum diresis 30 tahun. Dalam metode ini, 25 gram agregat tanah dimasukkan ke dalam 4 saringan 4 mm, 2 mm, 1 mm, dan 0,25 mm. Saat pertama kali diblender selama 5 menit dengan hilang air menggunakan pengayak yang diombang-ambingkan sebanyak 35 kali dalam 1 menit. Setelah pengayakan basah, agregat yang tertahan pada masing-masing saringan dipindahkan ke dalam gelas kimia, kemudian dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 105°C selama 24 jam dan ditimbang. Setelah itu agregat tahan air digabung dan dibersihkan dengan NaOH 0,1 N. Setelah itu bubur diisi melalui saringan 0,50 mm untuk mendapatkan massa air lebih besar 0,50 mm. Teman-teman, itu kan tadi tata cara jadi proses proyek kita yang kelima. Sekarang kita sudah berada di proyek ke-6. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tekstur tanah. Kalian sudah tahu kan tekstur tanah itu apa? Nah, untuk lebih jelasnya lagi akan dibahas oleh saudari kita. Tekstur tanah merupakan sifat dasar tanah dan dampaknya terhadap pertumbuhan tanaman dan produktivitas pertanian secara keseluruhan. Tekstur tanah adalah parameter kualitas tanah yang mempengaruhi perilaku tanah dalam banyak hal. Menjadi faktor penting dalam menentukan kapasitas tanah menyimpan air, aerasi, kemudahan penanganan dalam pengolahan tanah, dan kapasitas tukar katian. Berdasarkan sistem internasional, diameter ukuran partikel tanah dikelompokkan dalam ukuran 0,2 sampai 2,0 mm. Berdasarkan sistem internasional, diameter ukuran partikel tanah dikelompokkan ke dalam ukuran 0,2 sampai 2,0 mm fraksi 1 dan 0,02 sampai 0,2 mm fraksi 2. Selanjutnya 0,02 sampai 0,02 mm fraksi 3 dan kurang 0,02 mm fraksi 4. Dalam sistem klasifikasi tekstur tanah, keras tekstur ditentukan berdasarkan klasifikasi pasir, debu, dan liat untuk material tanah ukuran lebih 2 mm. Analisis partikel tanah dilakukan melalui dua tahapan berbeda, yaitu penentuan dan penyebaran agregat tanah menjadi unit yang berbeda, dengan cara kimia, mekanis, atau ultrasonik. Dan pemisahan lebih lanjut dari partikel ini ke dalam kelas ukuran dengan pengayakan dan sedimentasi. Pemisahan partikel dengan memvariasikan kecepatan penerapan yang disisikan. Oke, tadi kita sudah berbicara mengenai dasar teori dari proyek ke-6, yaitu tekstur tanah. Selanjutnya kita akan mengetahui apa sih tujuan dan alat dan bahan dari proyek kita ini akan dijelaskan oleh saudari Alisa Handayani. Jadi tujuan dari proyek ini yaitu untuk memberikan pengalaman dan keterampilan kepada mahasiswa untuk mengetahui komposisi fraksi partikel tanah berdasarkan metode hidrometer dan metode kualitatif lapangan. Untuk bahan dan peralatannya itu yaitu menggunakan klagon, menggunakan calgon 5%, aquades, minyak mineral, dan untuk peralatannya sendiri itu neraca analitik, gelas kimia, stopwatch, cangkir, mixer, labu ukur, dan termometer serta hidrometer.
Oke guys, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan paling penting harus kita ketahui, yaitu tata cara kerja nanti di lapangan seperti apa nih teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Junadi. Nah, jadi tata cara kerja untuk proyek ke-6 ini, yang pertama-tama kita harus tentukan. Jadi tata cara kerja untuk proyek ke-6 ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, penentuan distribusi fraksi partikel tanah dengan metode hidrometer. Yang kedua, penentuan fraksi dengan metode rebound dan metode stacking. Sekian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke proyek ke-7. Cekidot. Semuanya selesai, lalu kita akan lanjut ke proyek 5. Oke teman-teman, kita sudah berada di proyek ke-7. Nah, proyek ini akan membahas mengenai penentuan kelembaban tanah dan kapasitas tanah untuk menyimpan dan menahan air. Oke, sebelum kita berbicara lebih lanjut, maka kita harus menjelaskan kepada teman-teman yang ada di YouTube sana, apa sih dasar teori dari proyek kita kali ini. Nah, akan dijelaskan oleh saudari Vita. Kelembaban tanah adalah komponen utama dari tanah dalam hubungannya dengan pertumbuhan tanah dan bersama dengan pH tanah sebagai faktor penentu dari reaksi tanam dan pertukaran panas dan udara dalam tanah. Kelembaban tanah menyajikan penjelasan tentang kandungan air dalam tanah. Air ini tersimpan dalam ruang pori yang berada di antara partikel tanah. Lapisan tipis, air yang mengitari partikel tanah akibat sifat kimia air atau muatan air positif dan muatan listrik negatif permukaan partikel. Oke, nah seperti yang dijelaskan oleh saudara tadi mengenai kelembaban tanah, kita harus mengetahui nih, apa sih informasi penting yang harus kita ketahui mengenai kelembaban tanah. Nah, akan dijelaskan oleh saudara Awal. Informasi atas kelembaban tanah diperlukan untuk 1. Irigasi, 2. Pengambilan dan penggunaan air tanaman, 3. Kapasitas untuk menampung air pada tanah, 4. Laju dan kuantitas percakapan air, 5. Perhitungan hasil tanaman, 6. Aktivitas kimia dan biologis dari tanah. Baiklah, jadi untuk metode penentuan kelembaban tanah yang sering diterapkan di lapangan yaitu meliputi kandungan air gravimetri, kandungan air volumetri, field appearance, dan tensiometer tanah. Nah, untuk kandungan air gravimetrik adalah massa air per massa tanah kering, sedangkan kandungan air volumetrik memiliki definisi yang mirip dengan kandungan air gravimetrik, yaitu kandungan volumetrik ditentukan mengacu kepada perbedaan kandungan air berbasis massa dikonversi ke dalam basis volumetrik menggunakan Boole density sebagai faktor konvensi. Oke. Adapun tujuan dari proyek ini yaitu agar mahasiswa mampu menentukan kandungan air dengan menggunakan metode tadi gravimetrik dan volumetrik. Kedua, mahasiswa mampu menentukan kapasitas tanah dan kemampuan tanah untuk menyimpan air, dan mahasiswa mampu memanfaatkan informasi kelembaban tanah dalam praktek budidaya tanaman. Nah, adapun bahan yang digunakan yaitu lembaran polietilen, skop, auger, ring, timbangan, kotak aluminium, desikator, kontak sampel atau zipper bag, dan oven. Selanjutnya, tata kerja atau cara kerja dari proyek ini akan dijelaskan oleh saudara kita, yaitu Juwadi. Nah, jadi adapun tata cara kerja untuk proyek ke-7 ini, yaitu kita bagi menjadi 3. Yang pertama, kita harus mengukur tentang kelembapan tanah. Yang kedua, mengukur tentang kapasitas tanah dalam menyimpan air. Yang ketiga, kita mengukur kapasitas retensi air tanah. Nah, di mana kapasitas tanah menyimpan air menggunakan rumus HW dalam persen sama dengan W1 kurang W0 per 200 kali 100. Dan untuk kapasitas retensi air tanah menggunakan rumus WR dalam persen sama dengan W1 kurang W2 per 200 dikali 100. Oke, itu tadi diskusi kita ya teman-teman ya mengenai proyek ke-7. Selanjutnya kita akan lanjut ke proyek ke-8. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah berada di proyek ke-8. Nah, pada proyek ini kita akan membahas mengenai kalibrasi dan pengukuran pH tanah menggunakan pH meter dan estimasi ketidakpastian pengukurannya. Nah, pertama-tama seperti biasa kita akan membahas mengenai dasar teorinya. Apa sih pH tanah? pH tanah adalah logaritma negatif dari konsentrasi hidrogen ion aktif atau H+ dalam larutan tanah, dan konsentrasi ion H+ ini dapat ditentukan kebesaran, kemasaman atau neutralitas dari larutan tanah. Estimasi pH sangat penting dalam mempertimbangkan pengaruh pH terhadap ketersediaan hara untuk tanaman dan pengaruhnya terhadap populasi mikroba
dalam tanah, unsur hara yang paling tersedia dalam kisaran pH 5,5 sampai 6,5. Nah, selanjutnya tujuannya akan dijelaskan oleh saudari Pita. Mahasiswa terampil melakukan kalibrasi pH meter. Yang kedua, mahasiswa mampu secara mandiri mengukur pH tanah sesuai protokol laboratorium. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu secara prosedur mengestimasi ketidakpastian pengukuran pH meter. Yang keempat, mahasiswa mampu menyatakan kelayakan pengoperasian suatu pH meter dan menentukan nilai pH tanah yang telah diukurnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja sih bahan dan peralatan. Nah, kan terbagi dua. Bahannya akan dijelaskan oleh Awal, peralatannya akan dijelaskan oleh saudari Aisma. Silahkan. Bahannya itu bahan kimia yang digunakan meliputi lautan penyangga pH 4,4, 7, dan 10 dari pabrikan dan aqueous dengan konduktivitas elektrik sebesar 2,5 DSM. Baiklah, untuk bahannya itu yaitu untuk peralatannya itu meliputi pH meter dengan perlengkapannya gelas pengaduk dan magnet pengaduk, terus gelas piala berukuran 250 ml, labu ukur yang berukuran 100 ml, dan pipet tetes yang berukuran 1 ml, dan termometer. Oke. Selanjutnya tata kerja akan dijelaskan oleh saudara Jumadi. Nah, jadi tata cara kerja untuk proyek 8 yaitu kita bagi menjadi 3. Yang pertama tentang kalibrasi pH meter. Nah, di sini kita akan dituntut untuk melaksanakan praktikum terkait kalibrasi pH meter. Yang kedua, kita melakukan uji kinerja pH meter. Nah, yang ketiga, kita melakukan pengukuran pH tanah. Nah, tetapi dalam melakukan pengukuran pH tanah, kita gunakan dengan 2 cara. Yang pertama, penentuan pH tanah menggunakan pengekstrak air dengan untuk pengukuran pH tanah kita bagi menjadi 2. Yang pertama, penentuan pH tanah menggunakan pengekstrak air dengan bandingan 1:2,5. Nah, yang kedua, kita tentukan pH tanah menggunakan pengekstrak KCl 1N. Sekian. Oke, itulah tadi penjelasan kami mengenai proyek ke-8. Selanjutnya kita akan lanjut ke proyek terakhir, proyek ke-9. Cek ya. Oke teman-teman, kita sudah berada di puncak acara mengenai proyek kita yang terakhir, yaitu proyek ke-9 mengenai kalibrasi dan pengukuran konduktivitas listrik tanah menggunakan pH conductivity meter dan estimasi ketidakpastian pengukurannya. Oke, seperti biasa nih guys, kita harus menjelaskan mengenai dasar teorinya dulu yang akan disampaikan oleh saudara Jumadi dan Nah, pertama kita harus mengetahui nilai pH tinggi atau rendah. Nah, jadi nilai pH tinggi itu berkisar antara 8,0 sampai 8,5, memiliki ciri spesifik yaitu kehadiran garam terlalu dalam jumlah berlebihan. Yang kedua, kehadiran jumlah SA atau natrium yang berlebihan pada konteks pertukaran. Dan untuk menentukan kualitas tanah maka perlu estimasi pH. Nah, atau kandungan garam seperti EC dan kemampuan NA atau natrium dipertukarkan untuk persyaratan Gibson. Oke, kalau untuk konduktivitas listrik itu adalah suatu ukuran transport ionik dari satu larutan antara katoda dan anoda. Nah, untuk konsep ini mengandung makna bahwa kandungan garam atau EC itu menyatakan ukuran garam larut dalam suatu larutan. Nah, EC ini tergantung dalam jumlah ion dalam larutan, sehingga penting diketahui rasio tanah atau air yang digunakan. Nah, ini EC tanah ini didasarkan pada pengukuran kandungan garam dan ekstrak larutan. Jadi ekstrak larutan tanah dalam pasta tanah yang ditemukan sekitar 2 sampai 3 kali tinggi dibanding kapasitas 8. Nah, adapun tujuan dari proyek ini akan dijelaskan oleh Tujuannya yaitu dapat melakukan kalibrasi elektrik meter, mampu secara mandiri mengukur konduktivitas listrik tanah sesuai protokol laboratorium, mampu mengestimasi ketidakpastian pengukuran estimeter, mampu menyatakan kelayakan pengoperasian suatu estimeter dan menentukan keterterimaan nilai estimeter tanah yang telah diukurnya. Baik teman-teman, untuk bahan peralatan yang akan kita gunakan pada saat proyek ini meliputi bahannya yaitu alat penyebab salinitas dan pabrikan komersial dan aqueous. Dan peralatan yang digunakan seperti elektrik sisi conductivity beserta perlengkapannya mengandung gelas magnetik, gelas piala 250 ml, labu ukur, pipet, kertas tisu dan termometer. Selanjutnya alat kerja akan dijelaskan oleh saudari. Untuk tata kerjanya yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama kalibrasi EC meter, yang kedua uji kinerja EC meter, dan yang ketiga pengukuran EC sampel tanah. Jadi teman-teman, itulah tadi hasil diskusi kami mengenai 9 proyek kami yang ada pada mata kuliah analisis tanaman, tanah, dan pupuk. Jadi sampai sini saja. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.